Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, pemantau dan pemerhati channel YouTube PCNU, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bisa bersama-sama untuk ngaji bersama. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah makalah tentang janji Allah dalam yang disimpan atau yang dijanjikan terhadap 5 hal. Jadi pada saat Allah memberi 5 hal, di balik itu Allah telah menjanjikan 5 hal yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad adalahu khamsan ukhra. Tidak semata-mata Allah memberikan sesuatu, memberikan 5 hal kepada seseorang, kecuali Allah telah menjanjikan 5 hal yang lainnya. Nah, kalau melihat bahasa hadis ini, lafadznya la yu'tihi, bahwa yang 5 hal ini adalah anugerah Allah. Mana yang pertama, la yu'tihi asyukra illa wa qad adalahu ziyadata. Tidak semata-mata Allah memberikan sikap syukur pada seseorang, syukur li nikmati, terhadap nikmat, kecuali Allah menjanjikan kepada orang tersebut untuk ditambah terhadap nikmat itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian, la in syakartum, pasti apabila kalian bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Nah, sekali lagi bahwa bahasa hadisnya la yu'tihi, jadi syukur itu adalah anugerah dari Allah. Hakikatnya seseorang bisa bersyukur itu adalah dia diberikan hidayah dan taufik untuk bersyukur. Jadi pada saat kita bisa bersyukur, sebenarnya kita mesti bersyukur kita bisa bersyukur. Nah, seseorang yang diberikan Allah kemampuan, hidayah dan taufik untuk bersyukur, di belakang itu Allah menjanjikan terhadap penambahan nikmat itu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa penambahan nikmatnya yang diberikan Allah itu tidak mesti linier, tidak mesti berbanding lurus dengan nikmat yang kita syukuri. Misalnya, pada saat kita bersyukur terhadap mendapatkan rezeki berupa uang misalnya, kita bersyukur tidak mesti penambahan nikmat itu berupa uang kembali. Karena penambahan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Contoh supaya lebih paham. Misalnya seorang istri bersyukur terhadap keberadaan suaminya, itu tidak pasti tidak berarti ditambah suaminya menjadi 2 gitu. Dan itu kan tidak boleh, poliandri dalam Islam. Seperti halnya seorang suami mensyukuri keberadaan istrinya, tidak lantas, berarti harus poligami, tidak juga. Tetapi bentuk penambahannya itu adalah bentuk dan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin bisa linear dalam hal lain. Kita bersyukur punya harta, kita sedekahkan, bisa jadi ditambahkan harta itu atau ditambahkan keberkahannya. Hanya Allah yang tahu bentuk dan penambahan terhadap nikmat yang kita syukuri. Nah,
kita kembali kepada makna la yu'tihi, tidak semata-mata Allah memberikan. Berarti pada saat kita ingin diberikan hidayah dan taufik supaya bisa bersyukur, maka satu cara seorang hamba adalah berdoa. Kita tahu bahwa dicontohkan dalam Al-Quran, salah satu doa Nabi Sulaiman, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah kami ilham untuk bersyukur. Pada bagian lain ada hadis, Allahumma as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fid dunya wa akhirati. Jadi hendaklah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan atau dijadikan hamba yang bersyukur. Nah, jadi satu, kita mesti berdoa agar kita diberi hidayah dan taufik untuk bersyukur, dan bahwa penambahannya juga itu janji Allah, tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah selalu kalau begitu nanti kita bersyukur memperoleh uang banyak terus kita kasihkan terus ditambah lagi dalam bentuk uang. Sekali lagi, bentuk dan penambahan nikmat yang kita syukuri itu hanya Allah yang berkehendak, hak prerogatif Allah. Tetapi yang harus kita terapkan dalam diri kita, karena kita tahu setiap orang bersyukur Allah berjanji akan menambahkan, kita jangan memikirkan penambahannya. Sangat naif sekali bahwa pada saat kita bersyukur hanya karena ingin ditambah. Itu yang tidak elok. Jadi bahwa Allah telah menjanjikan ditambahnya nikmat, ya. Tetapi motivasi kita bersyukur naikkan gitu, ditingkatkan dari asalnya ingin ditambah, ya jangan begitu. Jangan hanya semata-mata ingin ditambah. Kita bersyukur itu karena kita memang diperintah bersyukur dan memang pantas untuk bersyukur. Sekali lagi, jangan hanya karena ingin ditambahkan nikmat pada kita baru kita bersyukur. Karena syukur adalah sebuah kewajiban. Karena syukur adalah kepantasan seorang hamba pada tuannya, pada Khalik. Lalu apa syukur itu? Syukur itu sederhananya supaya lebih mudah adalah menasorupkan atau memberlakukan nikmat yang kita peroleh sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat pada kita. Contoh misalnya kita diberi nikmat tangan. Yang dikehendaki oleh Allah apa? Ya tangan dipakai untuk beribadah, pakai memberi. Nikmat mata dipakai untuk tadarus misalnya. Nikmat mulut dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik-baik. Sebaliknya pada saat anggota badan kita digunakan dengan hal yang untuk kemaksiatan, berarti kita telah kufur pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada satu nikmat yang paling besar yang seringkali kita secara lisan mengatakan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Inilah yang penting mau saya garis bawahi di sini. Hendaklah kita bersyukur tentang adanya hidayah iman pada diri kita. Supaya apa? Jangan sampai karena kita tidak mensyukuri nikmat iman, lalu kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena nikmat iman itu bisa jadi hilang, bisa jadi lenyap pada saat kita tidak bersyukur. Seperti yang dikatakan oleh Abul Qasim Al-Hakim. Su'ila Abul Qasim Al-Hakim As-Samarqandi. Abu Hakim As-Samarqandi ditanya, hal min dzanbin, apakah ada dosa yang bisa mencabut iman dari seorang hamba? Beliau menjawab, ada. Ada 3 yang bisa mencabut iman kita. Jadi bahwa iman kita harus dipelihara itu, iya, jangan sampai kita pulang ke sana nanti meninggal lepas kunci surga dari kita, yaitu la ilaha illallah. Mana yang 3 dosa itu yang bisa mencabut iman itu? Menurut Abul Qasim yang pertama adalah alla yashkurullaha ala ma akramahu minal iman. Tidak bersyukur kepada Allah terhadap kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yaitu iman. Mana ya
bersyukur iman apa? Mensyukuri iman ya kita beribadah sesuai dengan aturan main seorang beriman bagaimana. Ya di kita bahwa sholat, puasa yang wajib-wajib misalnya, belum lagi yang sunat-sunat. Bersyukur kepada Allah, meyakini bahwa nikmat iman itu sangat luar biasa dengan cara ya berlaku menjadi beribadah atau berlaku dalam sehari-hari sebagaimana orang beriman. Itu bentuk syukur daripada iman. Nah, itu yang pertama. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa keimanan, maka dikhawatirkan imannya akan tercabut dari dirinya. Yang kedua, dosa yang menyebabkan seseorang itu imannya tercabut, menurut Abul Qasim, alla yakhafa fautal imani anhu. Tidak merasa takut tercabutnya iman. Padahal kita tahu iman itu anugerah yang luar biasa. Hidayah iman itu anugerah yang luar biasa. Bayangkan paman Nabi yang justru sangat bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Seperti kita tahu Abu Lahab saat kelahiran Kanjeng Nabi, dia memerdekakan hamba sahayanya, tetapi justru tidak mendapatkan hidayah iman. Itu yang dikhawatirkan. Jadi hendaklah ada rasa takut tercabutnya iman dari diri kita. Yang ketiga, melakukan kezoliman terhadap ahli Islam, terhadap orang Islam. Melakukan zolim, penganiayaan. Ayudzallima ahlal Islam. Berlaku zolim, berlaku aniaya pada orang-orang Islam. Nah ini yang sekarang sering terjadi. Hanya karena perbedaan paham, terus melakukan penganiayaan sesama umat Islam. Apakah penganiayaan bersifat verbal atau bersifat fisik dan lain sebagainya. Ini dikhawatirkan seseorang akan tercabut imannya manakala dia menganiaya seseorang yang justru orang tersebut adalah seorang muslim. Hanya karena perbedaan lalu kita aniaya mengatakan sesat, mengatakan ahli neraka misalnya. Apalagi sampai melakukan misalnya pengeboman, nauzubillah min dalik. Itu yang pertama, bahwa Allah tidak semata-mata Allah memberikan rasa syukur orang tersebut bisa bersyukur, kecuali Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat yang kita terima dari Allah. Sekali lagi bahwa kita jangan termotivasi hanya karena ingin ditambah. Jadi memang karena diperintahkan saja bersyukur dan layak untuk bersyukur. Karena kita yakin terhadap janji Allah, gak usah dipikirkan tentang penambahan. Seperti halnya seorang tukang kebun atau petani atau buruh tani yang mencangkul, dijanjikan oleh tuannya bahwa sekali nyangkul misalnya akan diberi uang 100.000. Ya saat nyangkul ya gak usah dipikirkan lagi, dia sudah percaya pada tuannya. Nah, buruh tani saja percaya sama tuannya, apalagi kita kepada pencipta. Seseorang yang misalnya dipanggil oleh pejabat, contoh misalnya oleh bupati dipanggil, dijanjikan kalau Anda datang maka Anda akan diberikan diberikan. Kita saja percaya dan kita datang. Masa kepada Allah kita tidak husnudon gitu. Jadi tidak usah berpikir ditambah enggak. Yang penting kita bersyukur terhadap nikmat yang telah kita terima. Jangan sampai kita tahu nikmat itu setelah tidak ada. Justru kalau sudah begitu berarti sudah terkena inna azabi lasyadid. Maka ada sebuah doa yang sini dibacakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, yaitu Allahumma arifna ni'mataka bidawamiha wa la tu'arifha lana bijawariha. Ya Allah, berikan pemahaman, berikan pengetahuan kepadaku tentang nikmat yang Kau berikan dengan berkesinambungannya nikmat. Janganlah Engkau berikan pemahaman padaku terhadap nikmat tersebut justru setelah lenyapnya nikmat itu. Kita akan tahu, seringkali orang tahu nikmatnya tangan, justru setengah tangannya tidak ada. Kita tahu nikmatnya sehat justru pada saat kita sakit. Nah,
supaya kita tidak dicabut nikmat kita, justru nanti akan ditambah. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan pengetahuan tentang nikmat tersebut sehingga kita mampu untuk bersyukur. Jangan sampai kita paham dan tahu tentang nikmat setelah dicabutnya nikmat atau ketiadaan nikmat itu. Allahumma arifna nikmataka bidawamiha wala tu'arif halana bijawaliha. Nah, itu dari 5 itu baru 1 tuh. Tidak semata-mata Allah memberikan syukur kepada seseorang, rasa bersyukur, kecuali Allah menjanjikan terhadap penambahan akan nikmat yang diberikannya. Yang kedua, la yu'tihi du'a illa wa qad 'adallahul istijabata. Tidak semata-mata Allah memberikan kepada seseorang ad-du'a untuk kemampuan untuk berdoa, illa wa qad 'adallahul istijabata, kecuali Allah telah menjanjikan terhadap orang tersebut, terhadap pengabulan terhadap akan doa yang disampaikan oleh hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, firman Allah, maka aku akan mengabulkan permohonan. Nah, masalahnya adalah kita seringkali istijal itu begini. Kita sudah berdoa, terus tidak diberikan seperti apa yang kita minta, terus kita mengatakan, wah, kita tidak dikabulkan. Kalau sudah begitu, maka Allah tidak akan mengabulkan. Kata Nabi, janganlah engkau berlaku tergesa-gesa. Salah satunya adalah istijal itu, mengatakan bahwa aku berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Jangan begitu. Karena pengabulan Allah dalam berdoa itu berbeda-beda bentuknya, bukan atas apa yang kita kehendaki. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan pada waktu yang diinginkan oleh Anda. Fimal ladzi yurid la fimal ladzi turid. Dalam bentuk yang dikehendaki Allah, bukan dalam bentuk yang ditentukan oleh Anda. Bisa jadi dengan berdoa, satu memang diberi sesuai apa yang kita minta, atau ditangguhkan dalam nanti di akhirat dalam bentuk pengampunan, atau diberikan dalam bentuk yang berbeda dan waktu yang tidak kita tentukan. Justru Allah Maha Tahu, dengan mempertimbangkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih pada hambanya, Maha Penyayang, mempertimbangkan kemaslahatan hamba yang berdoa itu. Dan sekali lagi, kita berdoa bukan semata-mata hanya ingin diberi sebenarnya. Jangan, naikkanlah derajat keinginan berdoa itu, motivasi berdoa itu bukan hanya meminta, tapi beribadah. Karena doa adalah ibadah. Nah, kalau kita sudah naik ke makom itu, jangan menargetkan. Apapun yang diberikan Allah, kita akan tetap berdoa. Karena berdoa adalah ibadah. Itu dua dulu saya pikir yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Atau yang ketiganya kita cepatkan saja. Yang pertama, tidak semata-mata Allah memberikan rasa syukur pada seseorang, mampu bersyukur, kecuali Allah akan menambahkan terhadap nikmat tersebut. Atau yang kedua, tidak semata-mata Allah memberikan kemampuan untuk berdoa, kecuali Allah menjanjikan akan ijabahnya. Yang ketiga, la yu'til istighfaro illa wa qad 'adallahu ghufran. Tidak semata-mata Allah memberikan kemampuan beristighfar, memohon ampunan, kecuali Allah telah menjanjikan ampunan bagi orang tersebut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mungkin dalam pertemuan lain ini bisa dibahas kembali. Yang keempat, la yu'tihi taubata illa wa qad 'adallahul qabul. Tidak semata-mata seseorang diberikan kemampuan untuk bertobat, kecuali Allah akan menerima tobat orang tersebut. Yang kelima, la yu'tihi shadaqata illa wa qad 'adalahu taqabbula. Tidak semata-mata Allah memberikan kemampuan pada seseorang untuk bersedekah, kecuali Allah menjanjikan akan diterimanya pasti sedekah tersebut akan diterima oleh Allah. Bahkan nanti di akhirat, orang yang bersedekah adalah bakal mendapatkan naungan sedekahnya pada saat dilakukan penghisaban terhadap semua manusia.
kullu mri'in fid dili shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Saya pikir untuk pertemuan kali ini itu saja, semoga kita bisa secara perlahan bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga kita jangan masuk orang-orang yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman, dan kunci surga yaitu la ilaha illallah tidak lepas dari hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos ya. Tos. Cepetkeun ngarum sabaraha menit. Bisilami teuing. Bisilami teuing berapa menitnya?